Orang Papua pada umumnya itu mereka tidak punya konsep, punya apa namanya, tabungan di bank. Besar mereka di alam. Kenapa orang Papua harus berteriak? Orang Papua cuma hanya menuntut keadilan karena mereka sudah menjaga atas sumber daya alam. Nabung di bank mah udah biasa, tapi nabung di alam baru luar biasa. Yap, ini terjadi di salah satu kampung di pesisir Papua. Nabung di alam, bukan di bank. Orang Papua pada umumnya itu mereka tidak punya konsep, punya apa namanya, tabungan di bank. Mereka punya tabungan di alam. Mereka yakin bahwa dengan alam kita bisa hidup. Wih, katanya pas pandemi mereka nggak kesulitan karena selama ini memang mencukupi hidup dari alam. Listrik mereka sekampung juga dari alam dengan PLT mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai. Nah, supaya tabungannya nggak dicuri, mereka pun ngelakuin tradisi khas Nusantara, ngeronda. Bukan cuma malam hari, tapi rondanya juga pas siang bolong. Bukan jagain perumahan, tapi menjaga laut dan hutan mereka dari tangan-tangan nakal. Ini bukan hanya tentang laut, ini bukan hanya tentang hutan, tapi ini tentang tabungan alam yang harus sama-sama kita jaga. Selamat datang di Malom Karta, Sorong, Papua, Barat Daya. Mimin punya pertanyaan. Bapak-bapak zaman sekarang masih ngeronda nggak sih? Kalau di kampung Malom Karta ini, yang ngeronda ke laut dan hutan justru didominasi anak-anak muda, laki-laki juga perempuan. Para pemudi-pemuda pun sudah beberapa kali menangkap basah para pencuri. Ada yang menangkap biota yang dilindungi, ada pula yang pakai alat tangkap berbahaya. Tujuan patroli kan tidak hanya kita lihat soal habitat, yang ini yang kita lebih fokusnya kita tuh kepada alat-alat penangkapan karena keadaan orang dari luar, jadi mereka dengan alat-alat tangkap mereka yang tidak ramah lingkungan. Kita di sini larang jaring. Ya kalau orang dari luar mereka datang kan mereka pakai jaring. Akhirnya kita punya ikan kan tidak hanya besar saja yang mereka ambil, dari kecil semua mereka bawa. Ada yang datang dengan potasium, ada juga yang datang dengan bom. Jadi itu kan kalau potasium dengan bom kan mengancam kita punya terumbu karang. Itu kan rusak semua. Seketat itu mereka dengan aturan mengambil hasil laut. Sampai-sampai hanya dengan cara tradisional seperti memancing dan menombak. Mengambilnya pun nggak bisa di sembarang waktu. Warga hanya akan mengambil ikan dan hasil laut selama periode yang dinamakan buka egek. Bisa setahun sekali atau bahkan beberapa tahun sekali, tergantung hewan yang mereka panen. Ketika kita bicara konservasi di masyarakat adat, itu mereka tidak paham konservasi. Ketika kita bicara egek, mereka tahu egek itu artinya apa. Jadi ada ruang di mana mereka ambil dan waktu di mana ambil dan waktu di mana mereka tahan. Mengambil secukupnya, memberikan jeda kepada alam untuk beregenerasi. Jadi konsep egek itu, jadi mengambil secukupnya. Egek sendiri adalah sebutan untuk salah satu dari 3 zona pemanfaatan suku Moy. 2 lainnya adalah So dan Kofok yang nggak bisa dimanfaatin dan dilewatin sama sekali. Kau punya zona 3. Justru tidak ada zona bebas. Mereka justru zona terbatas semua. Egek ini zona terbatas. 2 zona ini malah tidak sama sekali, untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh. Gitu. Jadi ada zona, ada So, ada Kofok, itu pun tidak boleh karena tidak semua orang mengaksesnya. Kita tidak memahami zona pemanfaatan bebas, itu tidak ada. Artinya bahwa kita punya proteksinya, punya konsep proteksinya terhadap ruang itu lebih jauh kuat itu. Warga Malom Karta juga ngeronda di hutan. Kalau di laut, mereka pantang mengambil penyu dan dugong. Di hutan, lebih ketat lagi. Mereka cuma boleh menangkap 2 hewan, babi hutan dan rusa. Kalau satu yang dilindungi tidak mungkin masyarakat ambil ya. Dan masyarakat juga udah tahu semuanya. Sudah tahu ya. Makanya pentingnya kita menjaga hutan itu karena dia punya dampak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hutan ini pula mengalir mata air yang jadi sumber listrik sekampung. Bayangin, mereka aja udah menggunakan energi terbarukan yang benar-benar ngebuktiin bahwa hampir semua aspek hidup mereka sudah dicukupi oleh alam dan sekitarnya. Kesadaran akan hidup tercukupi oleh alam inilah yang menjadikan mereka harus menjaga alamnya. Kakak, saya terjepit ini. Oh, Saya harus mengangkat. Ya beginilah ya sobat aksi, kalau misalnya kita ke hutan, terbiasa di kota, datang ke hutan, ya gini nih. Mari kakak. oke. Lanjut.
Kalau kita bicara perubahan iklim, masyarakat adat Malomkarta bisa merasakan sendiri dampaknya. Saksi bisunya adalah Pulau yang berarti pulau kelelawar dalam bahasa lokal. Pulau di lepas pantai ini gak cuma jadi asal-usul nama Malomkarta, tapi juga berperan penting sebagai tempat bernaung warga yang sedang melaut kala cuaca buruk. Tahun-tahun 60-an, itu kalau dilihat pulau itu persegi 4 sangat besar. Itu 2 kali lipat. Mungkin karena dampak air laut ini dia naik, sehingga pemanasan global ini dia berubah, sehingga dampaklah abrasi. Jadi memang kalau perubahan iklim memang sangat dampak ya. Kalau kita hitung dari tahun 60-an, 70, sampai 80, 2000, itu masyarakat adat bisa mengukur. Mereka bisa tahu bahwa di bulan ini itu musim mungkin contoh musim buah. Mungkin di bulan ini itu musim angin. Tapi dengan perubahan saat ini, kita tidak bisa diukur. Itu barangkali sebabnya mereka menabung di alam, menjaga lingkungan sekitar mereka agar tidak makin rusak, demi generasi-generasi Malomkarta berikutnya. Jadi pemiliknya itu anak cucu saya. Saya ini penitip. Saya pembawa barang. Jadi bukan saya pemilik. Jadi supaya mereka bisa makan, saya jaga supaya mereka bisa makan hal yang sama. Supaya tertanam bahwa kita tidak serakah terhadap ruang yang ada. Orang Papua pada umumnya itu mereka tidak punya konsep, punya tabungan di bank, freezer untuk menahannya, tidak. Freezer mereka di alam. Hari ini pasti semua akan tahu situasi kondisi Papua saat ini. Maka hari ini kenapa orang Papua harus berteriak? Orang Papua cuma hanya menuntut keadilan. Karena hak hidup atas tanah mereka. Karena mereka sudah menjaga atas sumber daya alam. Dia sudah memberikan manfaat untuk pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah juga harus memberikan kontribusi atas masyarakat adat. Karena itu pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat itu jauh dan dalam dan luas. Dan itu perlu diedukasi kepada pengambil kebijakan.